Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Hari ini kita berada di Desa Sukamakmur, Kota Sulu Salam. Tadi kita mendengar bahwasanya adanya salah satu ataupun pasien yang dipulangkan dari rumah sakit, namun pasien tersebut belum sembuh. Nah, kita belum tahu apa alasannya, dan sekarang kita sudah berada di rumah pasien dan kita melihat di belakang sana. Ikuti terus untuk kita wawancara sedikit keluarga pasien dan kita akan melihat bagaimana kondisi pasiennya. Kita melihat pasiennya. Ini adik pasien, dua orang pasien yang dipulangkan dari rumah sakit, salah satu rumah sakit dari Medan. Padahal mereka ini diberangkatkan dari rumah sakit Kota Susalam. Nanti kita mau wawancara keluarga daripada pasien ini, apa penyebab agar mereka dipulangkan sebelum sembuh. Kemarin yang mengalami ke rumah sakit Bina siapa? Bina kan
kami khawatir ini Pak. Namun mereka sudah menyuruh kami pulang pada hari Senin ya. Pada hari Senin pihak rumah sakit sudah menyuruh mereka ini pulang. Dibawa pulang. Hari Sabtu. Oh, hari Sabtu ada ya. informasi hari Senin udah bisa pulang. Namun saya sampaikan tolong hubungi pihak rumah sakit kalau memang belum sehat kenapa disuruh pulang. Apakah anak kita sudah sehat 100%? Belum Bang, tapi kami sudah disuruh pulang. Apa boleh buat? Kami tidak mampu lagi. Itulah menurut beliau ini. Artian tidak mampu dalam hal apa ini? Beliau ini kan sangat membutuhkan biaya di sana, biaya hidup untuk demi makan sehari-hari. Ada obat dari luar ya, Iya, Pak. ada obat dari luar. Jadi mereka perlengkapannya tidak memadai, sehingga mereka yang memilih karena sudah ada perintah dari rumah sakit akan dibawa pulang ya, mereka menuruti begitu. Bapak sendiri dari mana? Saya dari Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia DPC Kota Subuh Salam, Ahmad Rambe. Sekali lagi Pak namanya Pak. Alias Nur, Pak. Duru. Alias Nur. Alias Duru. Duru. Ya, Nur. Marga saya itu alias Duru. Duru Ya, nama saya alias. Baik Pak, terima kasih. Sedikit lagi kami sampaikan kepada pihak pemerintah Kota Subuh Salam, sekaligus pihak Jasa Raja yang telah kami hubungi tadi. Pihak Jasa Raja mengatakan pasien ini sudah dijamin oleh pihak Jasa Raja senilai 20 juta. Dan juga saya sendiri sudah menghubungi pihak BPJS pada saat itu dan mengurus BPJS anak saudara kita ini. Namun kita merasa kecewa atas perlakuan dari pihak rumah sakit kepada adik kita ini. Kenapa? Dari Jasa Raja katanya 20 juta per orang. Namun di Bina Kasih baru habis 13 juta. Kenapa pasien sudah dikembalikan? Apakah cukup demikian tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien Jasa Raja atau pasien BPJS? Itu jadi pertanyaan bagi kita dari rumah sakit. Itu 13 juta per orang. Tadi disampaikan ada 20 juta diberikan sumbangan ataupun dari Jaminan kesehatan dari Jasa Raja. Dari Jasara Harja. Itu per orang atau per duanya? Per orang, per satu orang pasien. Jadi korban kecelakaan tunggal ini laka lantas ini ada 2 orang. Berarti 40 juta. Sementara pihak Jasa Raja menerangkan kepada kita tanggung jawab Jasa Raja bagi laka lantas itu ditanggung jawabi 20 juta per orang. Kalau nanti ada korban sampai meninggal dunia itu mendapat 50 juta santunan dari Jasa Raja. Namun 20 juta itu setelah nanti habis biaya 20 juta baru disambung oleh BPJS. Namun kami merasa kecewa terhadap pelayanan pihak rumah sakit Bina Kasih atau rumah sakit rujukan dari petunjuk daripada rumah sakit Subuh Salam. Kenapa disuruh kembali dipulangkan pasien begini belum sehat 100%. Demikian, terima kasih. Itu dari Jasara Harja siapa yang bisa dihubungi Pak? Perwakilan Jasa Raja di Kota Subuh Salam itu adalah Pak Ade. Bapak langsung berhubungan dengan Pak Ade. pihak Jasara Harjanya ya? Benar, saya baru tadi berkomunikasi dan beberapa kali kami sudah berkomunikasi. Pihak Jasa Raja Kota Subuh Salam saya apresiasi atas tanggapan mereka terhadap pasien-pasien yang laka lantas. Dan mereka memang tanggap. Tinggal lagi Pak Ade tadi menyampaikan itu tinggal pelaksanaannya Pak. Jadi saya kira lebih bagusnya pihak media yang menghubungi pihak rumah sakit. Demikian penyampaian oleh Pak Ade. Nah, Bapak sendiri harapannya bagaimana setelah dikembalikan di sini? Ya, harapan saya agak kecewa, Pak. Kenapa? Karena kondisi anak kami ini berdua nggak normal, nggak sembuh. Jadi kita harapkan untuk Bagaimana supaya yang kami harapkan bagaimana anak kami ini supaya ada perawatan sembuh lagi kembali untuk di rumah sakit dan ya. di rumah sakit. Baik, meski terpotong-potong karena mungkin ada suara musik ataupun suara hal lainnya. Nah, begitulah kondisi pasien yang dikembalikan oleh Rumah Sakit Bina Kasih Medan ke Kota Subuh Salam. Nah, kita berharap pasien ini dapat sembuh dan beraktivitas kembali. Berarti ini patah nih ya? Iya, patah. Ini patah tangannya. Jangan.
Baik sahabat BFH. Baik sahabat kabar daerah. Demikian kami sampaikan. Kita mendengar bersama bagaimana pengakuan daripada keluarga di rumah ini ataupun orang tua daripada pasien yang dikembalikan dari Kota Medan. Kita berharap semoga ada titik temu dalam hal perawatan korban laka lantas ini. Dan karena kita sudah mendengar bersama, untuk itu hari ini kita melaporkan. Jika nanti ada perkembangan terbaru, kita akan kembali memuat berita-berita lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.